Saudara semua, Shalom. Baik, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Untuk itu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan itu pujian yang mengatakan besarkan nama Tuhan. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan besarkan nama Tuhan, pujikan Dia. Kemurahannya besar tiada terkira. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya.
sungguh pagi hari ini kami boleh beribadah berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar bahwa Engkau Allah yang baik, dan oleh karena itu kami juga mau menikmati kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba, supaya apa yang disampaikan sebentar Tuhan benar-benar berasal dari isi hati Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan diri dulu. Katanya tak kenal maka tak sayang. Nama Tori Galino itu nama asli, saudara. Orang kenal dengan Denny Daipan. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali ya. Jadi rupanya orang tua dulu berkelahi, satu mau Denny, satu mau Galino, yang memang Tori Galino. Jadi tetap panggilannya Denny karena orang tua pihak mama maunya namanya Denny, pihak papa maunya Tori Galino. Jadi panggilan Denny nama resmi Tori Galino. Pekerjaan penjual nasi kuning. Itu yang sebagian besar orang tahu. Saya bukan gembala di GBI Menara 2, saya sebagai pendeta muda di GBI Menara 2. Aslinya saya adalah dosen, saudara. Saya mengajar dari tahun 2012, 2011, 2012. Lalu COVID, saya berhenti mengajar karena pimpinan dari yayasan dan sekolah teologi di mana saya mengajar meninggal dunia. Lalu berganti pengurus baru dan saya tidak terlalu seret dengan itu. Lalu saya berhenti mengajar dan sekarang saya mengajar kembali di STT Kalvari Kupang. Tapi karena saya tidak mau datang ke Kupang, saudara, biayanya besar bolak-balik, saya melalui Zoom. Jadi status saya sebenarnya pendetanya bukan gembala, pendetanya dosen. Jadi dosen itu bisa diberi gelar pendeta. Jadi karena setiap hari Bapak Ibu sekalian lihat saya kan sebagai keluarga pengusaha, jadi tidak melihat sebagai hamba Tuhan. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Pendeta dari mana ini? Kok tiba-tiba nama pendeta? Pendidikan saya nanti saudara bisa searching, browsing, Sekolah Teologi Baptis Indonesia Semarang. Jadi saya ambil S1, S2 situ. Pendidikan situ berafiliasi dengan Southern Baptist Amerika, Gereja Southern Baptist. Oke, mungkin cukup itu. Sisanya pasti Bapak Ibu Saudara semua sudah mengetahui. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Ya, tema yang saya berikan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini adalah pengabdian yang benar, berdasarkan dari ayat yang saya ambil ini, Matius 6 ayat yang ke-24. Kenapa saya merasa kebenaran firman Tuhan ini penting? Karena pengabdian itu berbicara mengenai kehidupan setiap kita. Setiap kita, apalagi Bapak Ibu Saudara adalah pengabdi dalam pemerintahan bagi masyarakat. Tentunya kita semua setiap hari berkecimpung di dalam pengabdian, entah pengabdian dalam keluarga, pengabdian dalam pemerintahan, pengabdian di dalam segala sesuatu. Kita pasti hidup di dalam pengabdian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa lepas dari namanya pengabdian. Dan oleh karena itu kita harus mengerti pengabdian yang benar itu yang bagaimana.
Kalau ada yang benar pasti ada yang salah. Nah, mari kita lihat bersama. Pengertian yang benar adalah pengabdian yang dilatar belakangi oleh kasih atau cinta. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kata kasih yang dipergunakan adalah mengandung kata kasih agape. Ini bukan kasih sembarang. Kata kasih agape ini mengandung pengertian sebuah kasih yang mau berkorban. Kalau kita mengasihi tanpa mau berkorban, berarti itu bukan kasih, bukan kasih agape. Itu bisa saja kasih eros, ya, yang lawan jenis, atau kasih persaudaraan, atau kasih yang lain pertemanan. Tetapi kasih yang dikehendaki Tuhan yang paling tinggi untuk Tuhan adalah kasih agape. Tuhan tidak mau kita kepada Tuhan pakai kasih percintaan seperti suami istri, tidak mau seperti hubungan saudara, tidak mau seperti hubungan pertemanan. Tuhan mau kita kepada Tuhan mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Kalau kita kembali ayat ini, saudara, firman Tuhan mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Saya mau bilang di sini, saudara, kenapa Tuhan berbicara membandingkan Allah dan mammon? Mammon ini dewa kekayaan. Mammon ini berbicara kekayaan, uang, harta. Jadi ternyata Tuhan tahu musuh utama dari manusia, anak Tuhan, untuk mengasihi Tuhan adalah mammon. Ketika Tuhan dicobai di dalam Matius pasal 4, ada 3 pencobaan. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Cobaan yang terakhir itu iblis menawarkan apa? Kalau kamu mau menyembah kepada aku akan memberikan seluruh dunia dan kekayaan dan kemuliaan. Iblis tahu manusia, kalau Tuhan Yesus dalam keadaan sebagai manusia dan manusia pada umumnya itu sangat rentan kalau digoda dengan kekayaan. Kalau masih manusia, kecuali saudara dan saya bukan manusia, pasti tidak gampang digoda. Tapi kalau saudara dan saya masih manusia, mau kekayaan, harta, uang itu sangat menggoda. Makanya Tuhan Yesus dicoba. Dan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 6 ayat 24 mengatakan bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon, karena Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam hidup manusia kadang-kadang ikut mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada mammon. Ini pengabdian yang salah. Karena firman Tuhan mengatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Saya akan membuktikan kepada saudara di dalam Alkitab bahwa ada beberapa orang yang mengabdi kepada Allah dan juga mengabdi kepada mammon. Saudara tahu kisah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot itu merupakan salah satu dari murid Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus kemana dia ikut, Tuhan Yesus kemana pun, ke pelosok-pelosok dia ikut. Apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dia tahu. Tuhan Yesus melakukan mujizat dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dia melihat semua keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya dia mengabdi kepada Tuhan Yesus.
Kalau sudah ikut Tuhan Yesus kemana-mana, harusnya kita bilang dia mengabdi kepada Tuhan. Tetapi yang lucunya saudara, ternyata dia juga mengabdi kepada Mammon. Kenapa? Karena dia mencintai uang, sehingga saudara dalam perjalanannya mengiring Tuhan Yesus, dia mencuri uang persembahan dari yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini kurang ajar, saudara. Dia pikir Tuhan tidak melihat. Nah, inilah saudara. Pencuri itu biasanya dia menyangka kalau manusia tidak lihat, Tuhan tidak lihat. Iya. Kalau orang mencuri, dia tahu saja orang sudah lihat. Nah, dia pikir Tuhan ini manusia. Dia tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus ini Allah. Tuhan tahu. Dan memang ini orang yang dipersiapkan untuk apa namanya? Untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu. Ada seorang kaya dalam Matius pasal 19 saudara baca. Karena waktu yang diberikan kepada saya tidak banyak. Matius pasal 19 ada seorang kaya, seorang muda. Saudara, dia bilang, Tuhan, sejak aku masih muda, sejak aku masih kecil, aku sudah berbuat banyak hal. Apalagi yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Kira-kira begitu. Kamu tidak boleh membunuh, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh. Semua sudah saya buat, Tuhan. Semua. Tidak ini, tidak itu, tidak ini. Semua sudah saya buat. Apalagi yang Tuhan? Kalau kamu mau sempurna, kata sempurna itu artinya segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap itu sempurna. Apa yang dikatakan pada orang muda ini? Jual. Jual. Separuh atau seluruh? Seluruh. Kita kadang menghakimi, wah kamu Tuhan Yesus tidak mau. Seluruh masalahnya. Kalau sebagian boleh, seluruh Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus bilang begitu? Karena Tuhan Yesus tahu kalau mau mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka dia tidak boleh mengasihi mammon. Lalu apa yang dilakukan? Dia berbalik dan menjadi sedih. Dan Alkitab mencatat kenapa dia sedih? Sebab hartanya banyak. Maka di situ dibilang, sebab orang kaya, hartanya banyak, susah masuk surga. Bukan tidak bisa, susah masuk surga. Kenapa? Jangan-jangan orang ini bukan cuma mengabdi kepada Allah, tetapi dia juga mengabdi kepada mammon. Alkitab mencatat, di dalam Alkitab ada banyak, ada lagi Bileam. Nanti Bapak Ibu baca bagaimana kisah Bileam. Tuhan sudah bersuara, berkati Israel. Lalu dia dapat uang. Kamu harus mengutuk Israel. Kalau kamu mengutuk, saya kasih uang begini. Saudara, Tuhan mau dirubah keputusan hanya dengan uang, saudara. Lalu dia pergi ke tempat lain, dia berdoa lagi. Dia mau berdoa, Tuhan bilang berkati Israel. Dia berkati 3 kali, saudara. Dia pikir dia bisa merubah keputusan Tuhan karena dia diberi uang. Ternyata hamba Tuhan juga ada yang seperti ini. Ini hamba Tuhan bicara kepada dia, tapi dia masih melawan. Kenapa? Karena uang ini, kekayaan. Saya mau bilang, saudara, sebagai orang Kristen, kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Amin dulu, saudara. Amin. Amin singkuran. Amin, saudara. Amin. Firman Tuhan ini bukan firmannya saya, bukan firman Todeng Galiba. Ini firman Tuhan. Ketika seseorang melandasi pengabdiannya kepada Allah berdasarkan cinta, itu maka pengabdiannya akan sungguh-sungguh. Saudara, tidak mungkin kita mencintai seseorang, dua orang dengan kualitas cinta yang sama. Tidak mungkin. Saudara cinta istri saudara, lalu saudara cinta perempuan lain, kira-kira bagaimana?
Mungkinkah kualitasnya sama? Ada orang bilang saya punya istri dua, tapi dua-dua saya sayang. Sama persis, tidak mungkin. Karena yang satu pasti lebih cantik, yang satu lebih jelek. Yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Betul begitu, saudara? Saudara mungkin manusia ini. Hah? Ini saya bicara betul ini, saudara. Secara psikologi, saudara tidak mampu punya kualitas. Saya belajar psikologi sebenarnya betul. Mengasihi dua orang sama persis, anak empat. Lalu tanya ke orang tua, mana papa mama lebih sayang siapa? Lalu bilang saya sayang semua. Omong kosong. Pasti ada satu yang lebih disayang, walaupun tidak keluar dari mulut. Ya, karena manusia begitu, saudara. Yang satu melayani papa, kasih makan apa semua. Yang satu merontak jalan kiri kanan. Mana bisa sama? Sering mungkin tuh. Yang satu kalau datang peluk cium, cipika-cipiki. Yang satu datang sore toko masuk banting pintu. Mana bisa sama? Secara psikologi manusia itu kan beda-beda. Kita tidak mampu mencintai dua orang, bukan empat, dua saja sama. Demikian juga kita tidak bisa mengasihi Allah lalu mengabdi kepada Allah, dan juga mengasihi Mammon dan mengabdi kepada Mammon. Kita hanya bisa mengasihi dengan segenap hati, hanya satu, Allah atau Mammon. Saya ingat kalau dulu ada pepatah yang bilang begini, kalau cinta lautan akan kudangi, samudra akan lautan akan lautan akan kuseberangi, gunung akan kudangi. Saya waktu pacaran dengan mentua, sudah istri saya sekarang, itu tidak dikasih uang untuk pacaran. Jarak jauh, sudah uang pas untuk makan, minum, angkot untuk pergi sekolah. Jadi saudara, saya pergi Wakuncan waktu itu, saya jalan kaki, saudara. Jalan kaki, pulang malam dari Oibobo ke Bundaran Peru. Dari Oibobo ke Bundaran Peru, jalan kaki, saudara. Saya punya teman di sini, ada Om Adi ya. Tahu rumah saya dulu di Bundaran Peru itu sudah dijual. Saudara bayangkan, kalau tidak cinta, mana mau saya jalan kaki? Ya, mana mau? Tapi karena cinta, biar keringat, capek, lapar, haus, demi cinta saya jalan. Pasti Bapak Ibu juga begitu. Kalau suami ya. Kalau suami berarti cintanya dipertanyakan. Jadi waktu itu malam angkot ke Bundaran Peru itu susahnya ada. Jadi zaman dulu Bundaran Peru itu sepi sekali. Itu tahun-tahun itu tuh Bundaran Peru jam 6 ke atas itu tidak ada angkot lagi. Nah saudara, itulah kekuatan cinta, kasih. Dan kasih yang tertinggi yang Tuhan kehendaki, kasih agape ini. Saudara kalau mengejar Mammon enak, saudara. Saudara kalau kejar Mammon, saudara kerja. Kalau mengasihi itu kerja lupa semua, lupa istri, lupa anak, lupa keluarga, lupa Tuhan. Hari Minggu juga kerja. Itu kalau cinta Mammon. Saya yakin di sini tidak ada. Amin. Di sini tidak ada. Kalau sudah cinta Mammon itu kerja dan memang capek tapi dapat duit. Saudara kalau mengasihi Tuhan, kerja dapat duit kosong. Kalau mengasihi Tuhan, Tuhan minta korban. Pergi gereja, saudara dapat uang dari gereja atau saudara kasih uang? Kasih uang, Pak. Karena memang Tuhan bilang mengasihi itu agape. Agape itu butuh pengorbanan, minta bukti, bukan janji. Amin. Tuhan itu bilang, Tuhan, aku mengasihi engkau. Pergi gereja membawa uang persembahan. Ini orang apa? Ada bisa pergi gereja membawa persembahan? Ada. Ada yang pura-pura kasih uang persembahan, tapi sampai kasih. Ada
pendeta, saya sudah berpengalaman. Ya, saya sudah melayani di membantu di 5 gereja. Saudara, hampir setiap gereja itu pasti ada orang pelit setengah mati. Pasti dia tidak mau berkorban karena saya tahu dia cinta mammon daripada cinta Allah. Ya kalau disuruh berkorban buat pembangunan gereja, dia sedih mau. Tapi coba kalau di Rote bilang tuh, ya di Rote orang tuh minimal berapa? Berapa? 2,5, ini sudah bisa 2,5, 200. Kasih buat Yesus 5.000, 2.000. Biarpun dia orang kaya, belum tentu persembahannya besar. Itu pengalaman saya sebagai hamba Tuhan. Biarpun dia kaya raya, belum tentu dia kasih persembahan besar. Bisa-bisa orang tidak kaya kasih persembahan lebih besar. Saya tahu orang itu memberi berdasarkan kasih yang satu. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Kenapa mengabdi kepada mammon itu salah? Coba kita baca dulu. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu cinta, bukan uang. Akar kejahatan itu bukan uang, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu ini bukan cari kerja, memburu ini nafsu akan uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi menyimpang dari iman ini artinya orang Kristen. Karena uang dia menyimpang tuh lari sih. Namanya ini harusnya lurus begini, tapi karena uang boleh menyimpang sih. Ini uang punya pengaruh menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai tuhan. Kenapa orang bisa karena cinta uang, cinta kekayaan, cinta harta bisa menyimpang dari iman? Kenapa bahkan bisa menyiksa dirinya dengan berbagai duka? Contoh yang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, saya dulu di Semarang, jalan kaki saudara pergi ke kampus. Ceritanya saya ini tidak disetujui orang tua untuk kuliah, jadi semua itu sempat terbatas. Awal-awal saya jalan kaki saudara. Hanya hidup hanya bisa untuk beli sikat gigi, sabun, itu putih rambut. Jadi sengaja dibuat susah supaya jangan jadi hamba Tuhan dan sekolah kitab supaya pulang. Lalu saya berdoa untuk Tuhan, coba kalau mereka punya motor pasti tinggi kampus gue, ya kan? Ini kisah, ini betul-betul terjadi, ya? Bukan perumpamaan, ini betul-betul terjadi. Jadi jangan saudara lihat video ini lalu saudara pikir saya jadi hamba Tuhan disupport dengan kekayaan yang tidak ada. Lalu singkat cerita, suatu hari saya ada berkat uang 3,5 juta. Saya beli motor bekas. Waktu saya beli motor bekas, lalu saya dapat support dari sekitar mungkin ada 5-6 tahun. Baru orang tua saya mulai support, tapi supportnya masih setengah-setengah, saudara. Jadi saya tidak bisa beli motor yang bagus. Motor saya 3,5 juta itu saya perbaiki pelan-pelan. Lalu saya berdoa begini, Tuhan, kalau bisa saya beli motor yang lebih bagus. Ini motor bohong, ya, motor 3,5 juta saudara berharap kayak apa? Itu motor yang tinggal kerangka. Lalu saya beli dia punya perlengkapan satu persatu. Sudah punya motor, lalu berandai-andai, kapan punya mobil itu kayak terlalu mimpi. Nah saudara bayangkan kalau orang bermimpi, menginginkan, cinta betul-betul. Kalau dia tidak punya uang, biasanya apa yang dia buat? Kalau dia tidak punya uang atau belum punya uang, biasanya apa yang dia buat? Berhutang. Dia bilang, kalau kita hitung-hitung penghasilan, beta penghasilan 3 juta.
1 juta buat bayaran surat, ya Pak. 2 juta mesti saya. Saudara, tiba-tiba ada orang jual pakaian, ya toh, RB atau di Shopee. Ini mahal, hutang lagi. Tiba-tiba ingin bangun rumah, hutang lagi. Saya punya kenalan satu orang. Saya tidak mau kasih tahu di mana orang. Orangnya itu istrinya di Kupang, suaminya di Roma. Cuma saudara tidak usah cari tahu ya. Ini rahasia. Suaminya kerja, istrinya kerja. Uangnya banyak sudah. Lalu dia hutang beli mobil, hutang beli bikin rumah, beli rumah atau bikin rumah saya, tapi di Kupang. Sudah tahu apa yang terjadi? Sekarang mereka hidup kesusahan. Gaji besar ini saudara. Tetapi hidup kesusahan karena kepingin tidak mampu lalu dia hutang. Nah itu kalau cinta harta itu begitu. Saudara, kita mengajarkan demikian. Kalau saudara mau mengabdi kepada Tuhan, saudara harus bisa mempunyai sikap hati yang bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu sikap hati yang merasa segala sesuatunya itu cukup. Amin. Kalau saudara merasa tidak cukup, saudara pasti kepingin lebih tinggi dan saudara berhutang. Kalau tidak berhutang, maka saudara mencuri. Ya. Kalau saudara merasa cukup itu artinya tidak perlu lagi. Saya bisa motor, yang pokok, yang penting sampai kaki. Oh, kita bisa cukup. Daripada jalan kaki. Ya. Ada yang kalau jalan kaki, puji Tuhan jalan kaki sehat. Olahraga terus setiap hari. Tidak ada kolesterol. Ya, yang naik mobil bangku, jarang olahraga, gendut kayak saya begini, habis itu kolesterol banyak. Tapi yang jalan kaki dong itu sehat-sehat. Saudara lihat, lebih sehat orang yang naik mobil atau yang jalan kaki? Ya jalan kaki. Makanya orang yang punya mobil dia terus dengan apa? Olahraga. Ya saya juga olahraga. Tapi olahraga di rumah. Ya, mengucap syukur, merasa cukup dalam segala keadaan. Coba kita baca dulu. Merasa cukup. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Ini doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan berdoa minta rumah besar. Ini Tuhan Yesus yang ajar. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan minta mobil mewah. Tuhan Yesus mengajarkan minta makan, dan makan itu cukup. Kita jadi orang Kristen pernah berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, atau berikanlah kami uang sebanyak-banyaknya. Nah ini kita melihat diri kita ya. Pengajaran di dalam Tuhan ini begini. Aslinya ini Tuhan itu ajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Saudara, hidup sederhana itu artinya walaupun saudara mampu hidup mewah, tapi saudara tetap hidup sederhana. Karena yang diperlukan oleh manusia itu makan minum cukup. Alkitab berkata asal ada makan minum cukup. Amin dulu saudara. Saudara kayaknya tambah semangat saya begini. Kalau mau saudara diberkati, minta uang banyak, semangat saudara. Tapi saudara, mari kita berdoa minta makan secukupnya. Aduh, ini gimana? Saya ada gregetnya saudara. Soalnya semangat ikut Tuhan hanya minta makan secukupnya. Lukas 3 ayat 14. Kalau kita lihat Lukas 3 ayat 14. Ya,
Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, janganlah merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, ini cocok untuk gaya negeri. Kalau saya tidak digaji, kalau prajurit digaji, Bapak Ibu Saudara semua digaji. Firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara tahu alasan saya jual musik ini kenapa? Saya tidak ambil persembahan dari gereja. Hampir semuanya di gereja kami ada 4 orang pendeta, hanya 1 yang dapat persembahan kasih. Itu karena beliau memang sangat membutuhkan, tapi bukan gaji, karena hanya dikasih sekitar 500.000. 3 orang lainnya, Bapak Hosea Elim, saya, lalu namanya Om Erwin Ufi, kami bertiga tidak menerima persembahan. Dan itu bukan keputusan gereja, tapi keputusan kami. Kami merasa bahwa gereja ini masih butuh banyak hal, dan kami menolak persembahan itu. Jadi kami hidup. Saya sebagai dosen pun, dosen teologi itu tidak ada gaji besar, saudara. Anak sekolah Alkitab itu banyak yang mau minta beasiswa, karena orang tua tidak mau anaknya sekolah teologi. Ya toh? Orang tua kepingin anaknya jadi apa? Dokter, pilot, tentara, pegawai negeri. Jadi waktu menjadi pendeta, kalau gratis, nah silakan pergi sudah. Jadi mereka butuh beasiswa lagi. Jadi saya sumbang uang saya untuk barang siapa mahasiswa yang membutuhkan. Ini serius, betul. Jadi semua pendapatan saya dari pelayanan, mengajar maupun di gereja, saya kembalikan. Ini saudara bisa cek, tanya, boleh. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan saya dan keluarga saya membuka usaha. Saya tidak kerja, saya hanya bantu menemani istri saya juga masih butuh. Nah, saudara yang punya gaji harus berusaha mencukupkan diri dengan gaji. Kalau mencukupkan diri dengan gaji, itu apa artinya? Cukup tidak cukup, harus cukup. Amin. Masalahnya kita mau yang lebih-lebih itu, makanya tidak pernah cukup. Kalau saudara mau berusaha cukup, dulu gaji 1 juta, oh sudah cukup. Merasa cukup, coba kalau naik sedikit pasti kita berkelimpahan. Gaji 2 juta ternyata belum cukup juga, saudara. Coba kalau naik sedikit pasti kita cukup. Gaji 3 juta masih belum cukup. Bahkan saudara ada yang gaji 15 juta tidak cukup. Kenapa? Karena gaya hidup saudara. Ketika kita gajinya naik, gaya hidup kita berubah. Coba kalau saudara gaya hidupnya tidak berubah. Saudara, di sini saya bisa beli kalung emas yang tebal, saya bisa beli. Tapi dia tidak pernah mau beli saya. Kalau pergi acara pesta, coba sekali-sekali pakai itu emas yang ada dibeli. Itu ada anting-anting, dia ada dulu anting-anting hadiah besar, saudara. Jadi terlalu besar, dia suka pakai. Saya mau beli gelang tangan, kasih dia. Bapak pakai itu saya enak, isi. Kalau hilang menangis, ya. Kalau jatuh hilang menangis, biar saja. Ya, puji Tuhan, saya punya istri pengeluaran sedikit. Saya bersyukur. Ya, kalau istri pengeluaran sedikit, suami senang. Amin. Ya, pengeluaran sedikit pasti suami senang. Tapi susahnya, istri ada pengeluaran sedikit, suami pengeluaran besar. Jadi gaya hidup jangan berubah. Gaya hidup itu yang menentukan pengeluaran besar atau tidak. Kita harus rendah hati. Makanya orang Kristen harus rendah hati. Hidup cukup. Itu kalau mau mengabdi kepada Tuhan yang benar. Kalau saudara tidak mencintai Allah dengan cara mencintai untuk berkorban untuk Allah, mengasihi Allah sungguh-sungguh, dan tidak mencintai mammon, dengan cara saudara hidup sederhana, hidup cukup dengan gaji, bukan berarti saudara kaya. Kalau tiba-tiba Tuhan mau berkati saudara, puji Tuhan.
Tuhan. Kita itu anak Tuhan, lebih mahal daripada mamon. Bukan kita yang kejar mamon, mamon yang kejar kita. Saya ngomong ini, saya mengalami. Saya lanjutkan kesaksian saya. Saya dulu pernah ingin punya mobil. Saudara, mobil saya bukan dibelikan orang tua saya. Saksinya, saya dulu beli tanah dari adik saya. Dia sih 15 juta. Waktu itu dia punya uang. Kakak mau beli bebek tanah berapa? 15 juta. Oh, tidak ada nego karena sudah murah. Dia butuh. Jadi saya bilang, oke, saya beli tanah, saudara, 15 juta. Kebetulan saya ada uang 15 juta. Saudara tahu 5 tahun kemudian anak saya jual 150 juta. Rugi. Karena saya pendeta, saya diberkati Tuhan lebih dari dia. Nah, saudara, saya mampu beli mobil dengan tambah uang sedikit, beli mobil yang kayak gitu tapi baru. Tapi nanti pengeluarannya besar. Saya beli mobil bekas yang peot-peot supaya lebih murah. Jadi mobil saya itu peot, saya tidak perbaiki, biar jelek begitu. Yang penting dalam bersih, bisa jalan antar istri pergi belanja tidak kepanasan. Ya bisa. Jadi kalau mau mobil bisa tidak? Kalau Tuhan mau berkati bisa. Dengan uang sedikit, saudara. Bisa. Kalau kita anak Tuhan, bukan kita yang kejar mamon, mamon yang kejar kita. Amin. Ya. Satu cerita terakhir, kesaksian terakhir sebelum saya tutup. Satu kali saya melayani di kota Semarang. Di pinggiran, saya melayani gereja kecil. Sebagian besar jemaatnya penjual di pasar. Lalu ada seorang jemaat anak Tuhan masih muda, suami istri. Istrinya tiba-tiba diangkat sangat tinggi. Dia jadi sebuah pimpinan di perusahaan Nestle. Nestle itu Denko itu termasuk Nestle ya. Nestle. Jadi dia di Sidoarjo. Nah, suaminya tidak mau pindah ke Sidoarjo. Suaminya mau tetap di Semarang. Lalu suami istri datang ke rumah saya tanya, "Om, kalau jemaat biasanya di sana panggil Bapak Pendeta Om, ini saya sama suami bingung. Suami tidak ada kerja. Saya dapat kerjaan di sana, dikasih rumah dinas, dikasih mobil, dikasih semua fasilitas. Om, suami saya tidak mau pindah. Bagaimana? Ini suami istri tidak bertengkar dalam rumah. Lalu apa kata Alkitab? Istri ikut suami atau suami ikut istri? Suami ikut istri. Istri ikut suami. Amin. Soalnya banyak suami di rumah ikut istri. Ini isi hati atau apa saya tidak tahu. Ya. Alkitab berkata bahwa istri ikut suami. Katakan amin. Lalu dia bilang, tapi kalau tidak masuk akal, suami tidak kerja. Maka saya bilang, coba kita berusaha. Kamu buka, dia dulu pernah buka ikut kerja dengan orang di bimbingan belajar. Lalu saya bilang, kamu buka bimbingan belajar dulu. Kamu berdoa bikin bimbingan belajar. Lalu kamu melamar mengajar di salah satu sekolah swasta Kristen yang terbaik di kota Semarang. Apa saudara? Saudara tahu bahwa kemudian dia buka bimbingan belajar. Di rumahnya itu mobil tidak bisa masuk, hanya motor. Kiri kanan, naik ke atas gunung, hanya motor yang bisa masuk. Ya. Lebarnya hanya begini, saudara. Naik ke atas gunung, mentok di rumah di situ. Artinya tidak strategis sama sekali, tidak strategis untuk buka usaha. Singkat cerita, usahanya maju, penghasilannya dalam 1 bulan lebih daripada gajinya yang ditawarkan untuk kerja di Sidoarjo. Itu mustahil secara manusia. Tapi kemudian setelah berhasil, ya, mereka datang mengucapkan terima kasih. Pak belum berhasil sekali mengucapkan terima kasih, ajak kami makan
bakso. Jadi hadiahnya nasihat pendeta itu hadiahnya makan bakso sudah cukup. Pendeta itu hadiah apapun pasti cukup. Itu cukup. Hak anak Tuhan juga harus. Amin. Ya, ayatnya masih banyak, cuma saya tahu Bapak Ibu semua sudah mengantuk juga. Saya kembalikan kepada meeting. Baik puji nama Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Baik aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Baik aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai Engkau akan menopang kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai Engkau akan menopang kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Katakan seperti wanita, seperti wanita menggerak rindu, menangis di bawah kaki-Mu. Amin. Demikian hidupku, oh mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai Engkau
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami percaya bahwa kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan sebelum kami pulang, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mau berdoa bagi pemerintahan di Rotterdam. Kami berdoa bagi Bapak pejabat bupati, bagi Bapak sekretaris daerah Bapak, dan para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah dan staf ASN. Tuhan memberkati para pejabat-pejabat ini, ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan mereka jabatan, Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat akal budi, kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Tuhan taruh dalam hidup mereka roh takut akan Engkau, dan biar dalam setiap keputusan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hidup mereka, berkati keluarga rumah tangga mereka, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan buat berhasil. Berkati setiap pegawai Pemda di Rotterdam yang bekerja di ujung-ujung Rotterdam, yang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka. Tuhan memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan kekuatan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati juga tahapan pendaftaran CPNS Kabupaten Rotterdam yang akan sedang berlangsung. Tuhan memberkati biar calon-calon yang terpilih nanti adalah calon-calon yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun yang terpilih tanpa seizin Tuhan. Dan kami tahu Engkau yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kami berdoa bagi penanganan stunting dan kemiskinan di Rotterdam. Tuhan berkati setiap masyarakat di Rotterdam sehingga angka stunting menurun, bahkan kalau bisa tidak ada lagi Tuhan stunting di Rotterdam. Diberkati tanah Rotterdam, diberkati semua ladang-ladang di Rotterdam, hasil laut di Rotterdam, semua hasil-hasil diberkati. Rotterdam penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rotterdam diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah ASN Kristen setiap hari Jumat, biar melalui ibadah ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya bahwa ibadah setiap Jumat ini adalah kehendak Tuhan. Dan biar Tuhan berkati setiap umat-umat Tuhan yang datang beribadah. Engkau mengadakan pembedaan antara orang yang takut akan Engkau dengan orang yang tidak takut akan Engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati acara yang sudah berlangsung sehingga seterusnya bisa berlangsung dengan lebih baik dan lebih lancar. Dan kami semua yang sudah hadir pada saat ini, kami berdoa Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap hidup kami dengan kesehatan, kekuatan, memberkati kami dalam setiap usaha kami, keluarga kami, rumah tangga kami, semua pergumulan kami. Engkau yang tahu apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Engkau. Memberikan pertolongan tepat pada waktunya, memberikan jalan keluar di saat tiada jalan. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa yang berlimpah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai malam Tuhan kita. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima semua berkat anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.